Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini renungan firman Tuhan yaitu temanya tentang menata hati. Yang saya ambil dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa tema pada pagi hari ini mengatakan menata hati? Saudara, karena hati ini perlu ditata. Kenapa saudara? Karena kalau kita melihat ayat ini saudara, bagaimana bahwa orang yang melakukan tipu muslihat, orang yang hidupnya itu curang, orang yang fasik, yang melakukan kejahatan, hidupnya diberkati. Hidupnya itu berhasil saudara. Jadi saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu menata hati kita saudara. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, yaitu berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara, kalau kita melihat orang yang berhasil tapi dia melakukan kejahatan. Seperti pemazmur pasal yang ke-73 dikatakan begini, ayat yang pertama berkata begini. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Saudara, kalau kita melihat di sini di pasal yang ke-73 ayat yang kedua dikatakan, aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Kata siapa ini saudara? Yaitu Mazmur Asaf saudara. Kenapa dia katakan sedikit lagi aku terpeleset? Karena dia melihat bahwa pembual-pembual itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita baca seterusnya, mereka gemuk, mereka tidak pernah sakit, mereka itu bahkan meninggikan diri saudara. Tetapi saudara, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman yang tidak mengenakan saudara. Kita sudah hidup benar, kita sudah hidup melakukan firman Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita ini saudara mengalami pengalaman yang pahit saudara. Kalau saudara berdagang dagangannya kok seret, tidak laku saudara. Bahkan orang yang jahat, pembelinya banyak saudara. Tapi itu Tuhan izinkan saudara. Ayat yang pertama dikatakan pasal yang ke-73 dikatakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Saudara, kalau Tuhan
itu baik, saudara. Maka waktu Tuhan izinkan kita mengalami pengalaman yang pahit, mengalami pengalaman yang tidak enak, mengalami pengalaman mungkin itu rugi, mungkin itu di PHK, mungkin itu kita di apa, saudara. Kita sudah lakukan yang baik, orang tidak senang, saudara. Tetapi kalau itu seizin Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Karena ayat ini katakan Tuhan itu baik bagi siapa? Bagi orang yang tulus hatinya, saudara. Saudara, di sini kita melihat, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh cemburu, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada janji yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan. Waktu kita, saudara, menikmati hadirat Tuhan, saudara. Ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya, saudara, firman Tuhan katakan supaya kita ini tidak, saudara, cemburu, saudara. Jangan kita marah, kata firman Tuhan. Kenapa, saudara, kita tidak boleh marah kepada orang-orang yang apa, saudara, fasik, yang tidak melakukan firman Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita harus menata hati, saudara. Supaya kita jangan sampai marah karena melihat orang yang berhasil. Tetapi kita akan belajar, saudara, mengucap syukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena kita tahu, saudara, ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara, kalau kita berdiam diri bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru waktu kita berdiam diri, kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan lakukanlah setia. Dan di sini ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Luar biasa, saudara. Kalau kita tidak marah, kalau kita bisa berdiam diri, kalau kita bisa berserah kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan, kita pasrah kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka di sini, saudara, dikatakan supaya kita berdiam diri. Supaya kita apa, saudara? Yaitu, saudara, bergembira karena Tuhan. Untuk bergembira itu tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita bisa lakukan, saudara, waktu kita bergembira ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Saudara, ada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdiam diri, kita berserah kepada Tuhan, kita diam di negeri, saudara, dan kita akan bergembira. Maka jawaban daripada Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Puji nama Tuhan, saudara. Apa yang menjadi keinginan kita, serahkan kepada Tuhan. Mari, saudara, kita akan menata hati kita, saudara. Jangan marah karena orang yang berhasil, karena mereka melakukan tipu daya, karena mereka melakukan kejahatan, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan berdiam diri dan kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami datang kepada Tuhan karena Tuhan itu baik buat kami, Tuhan. Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan tidak marah kepada orang yang berhasil sekalipun mereka melakukan tipu daya, kejahatan.
Tetapi kami bersyukur ada janji Tuhan waktu kami berserah kepada Tuhan. Waktu kami percaya kepada Tuhan. Waktu kami mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu kami berbahagia, Engkau yang berfirman. Apa yang menjadi keinginan hati kami Tuhan, Engkau akan melaksanakannya. Engkau akan memberikannya. Janjimu itu ya dan amin Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus bangsa kami. Memberkati Tuhan Yesus pekerjaan Tuhan yang ada di COTW ini. Memberkati Tuhan Yesus Bapak Ibu Gembala kami, para staf gembala, para diaken karya, diaken Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Urapi mereka dengan urapan yang baru Tuhan. Sehingga setiap ibadah kami nikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati suasana surga Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, bangsa kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari yang penuh dengan sukacita dan kemenangan Tuhan. Hari yang spesial buat kami Tuhan. Apapun yang dikerjakan, diusahakan oleh umat-umat-Mu dijadikan berhasil, dijadikan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.